Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, ini Najumi yang WA saya tadi malam ya. Iya betul Ibu. Iya, makasih banyak ya Najumi sudah mau datang hari ini. Kalau boleh tahu Najumi dari mana ini? Alamatnya Ibu? Iya, Alamatnya di Jalan Garuda Ibu. di Jalan Garuda. Oh, cukup jauh ya untuk menempuh jalan kemari. Oh iya Najumi, saya sangat berterima kasih sama Najumi karena sudah memilih saya sebagai konselornya Najumi juga. Nah, tadi malam kan Najumi sudah bilang sebelumnya mau konsultasi tentang hubungannya Najumi sama pacarnya ya. Ya, namun sebelum itu di sini Ibu perlu menyepakati kontrak terlebih dahulu sama Najumi, yaitu masalah waktunya. Nah, di sini Ibu ada dua pilihan waktu, ada 45 menit sama 60 menit. Najumi mau yang berapa menit, Bu? Boleh yang 40 menit Ibu. Yang 45 menit ya. Baik, berarti untuk saat ini kita pakai yang 45 menit saja dulu ya. Terus juga sebelum itu Ibu menggunakan asas dalam melakukan sesi konseling nantinya yang dimana itu asasnya ada asas kerahasiaan. Nah, dimana Najumi nantinya bercerita tentang permasalahannya itu tidak perlu takut atau khawatir masalahnya akan terbongkar atau mungkin diketahui oleh orang lain. Itu tidak perlu khawatir karena saya pastikan permasalahan Najumi cukup sampai di sini saja dan tidak bakalan bocor. Terus yang kedua itu ada asas keterbukaan. Nah, dimana nanti ketika sesi konseling saya minta Najumi bercerita atau mengeluarkan semua unek-uneknya itu secara terbuka tanpa ada yang ditutupi. Dan yang terakhir itu ada asas kesukarelaan. Nah, dimana Najumi tadi jauh-jauh datang dari rumahnya langsung ke sini itu secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ya boleh ya, disepakati ya. Oke, tadi malam kan Najumi sudah sempat cerita sedikit kalau pacarnya Najumi itu selingkuh gitu ya. Kalau boleh tahu, mohon maaf, bisa dicerita lebih lanjut atau lebih spesifik kenapa cowoknya selingkuh, gara-gara apa? Kan awalnya tuh bukan kami tuh kan pacaran sudah mau hampir 5 tahun. Terus mungkin karena kan tapi di masa 5 tahun itu kami ada beberapa kali LDR. Nah, dari situ kita kayak jadi jarang komunikasi tuh Bu. Jadi saya juga dari pribadi sendiri saya juga tidak akan berpikiran bahwa cowok saya akan selingkuh begitu. Jadi kayak mungkin dia sibuk atau ada yang dikerjakan. Kan kalau saya tuh kuliahnya di sini Bu, dia misalnya kuliahnya di Makassar gitu. Kemudian kayak untuk beberapa kali itu dia sudah pulang kan libur semester Bu. Jadi otomatis kita ketemu. Nah, setelah kita ketemu itu dia kayak sudah berubah begitu sikapnya Bu, karena kan kayak awalnya itu kayak penyayang atau perhatian begitu, tapi kadang kalau pas kami ketemu setelah dari itu Ibu dia kayak sudah mulai tidak ada perhatian lagi ataupun kayak merasa dirinya itu kayak udah punya pacar begitu Ibu, kayak dia sukanya lebih sendiri, kadang kalau ajak mau keluar dia tidak mau gitu. Oh, berarti kayak sudah mulai terlihat perubahan-perubahan kecil yang pernah dilakukan ke Jumi sehingga Jumi ini kayak merasa sadar begitu peka terhadap situasi seperti itu ya. Nah, kalau boleh tahu, Najumi kan bilang tadi dia sudah mulai maksudnya pas ketemu kurang perhatian dan lain sebagainya. Apakah itu pas ketemu saja atau mungkin komunikasinya juga sudah mulai buruk? Kan kalau untuk sekarang ini kan masih sering ketemu tuh Bu. Jadi untuk sikapnya sih tetap seperti itu, agak sudah kurang. Terus kalau komunikasinya ya paling yang kalau penting-penting saja begitu. Kalau kan biasanya kan kalau sebelumnya tuh kayak selama ini kayak ada apa sih namanya call atau telepon setiap malam itu kan bisa sering tuh Bu. Tapi sekarang itu tidak bisa dibilang tidak ada, mungkin karena saya anggapnya kayak pikiran positifnya saja bahwa itu mungkin dia lagi capek atau dia butuh sendiri. Kan setiap kami pada tahun-tahun berhubungan 4 tahun itu kan lumayan yang kan kami sering ketemu, mungkin nanti di ke 5 tahun ini kayak jarang ketemu karena beda universitas ya. Universitas. Nah, kalau boleh tahu, Najumi kan bilang tadi kayak sudah jarang-jarang, tapi Najumi maksudnya kan Najumi bilang masih berpikir positif. Nah, kalau Najumi berpikir positif kan bagaimana caranya sampai hubungan kalian itu putus
begitu. Boleh diceritakan lebih spesifik lagi tentang kenapa bisa putus, gara-gara apa? Misalkan kalau cuman kayak Najumi berpikir positif gara-gara dia belum bisa hubungi, nah itu mungkin tidak menyebabkan sampai hubungannya kalian putus kan? Nah, yang membuat putus ini sebenarnya apa sih? Gitu. Mungkin lebih spesifiknya ya Bu, karena saya selalu berpikiran seperti itu, tapi ada satu kejadian di mana betul-betul kayak kejadian tersebut itu sudah melewati batas kesabaran saya gitu. Kayak contohnya beliau ini kan memang saya anggap baiknya saja kalau memang itu kurang komunikasi, tapi setidaknya kalau untuk ketemu itu pasti adalah obrolan atau saling face to face begitu. Kalau saya ada masalah diceritakan, ini kayak betul-betul dia kayak sudah main HP terus sibuk HP-nya, padahal HP-nya itu kayak tidak tahu, pokoknya kalau saya pegang itu tidak berani dia kasih sudah sekarang, ataupun kayak saya mau buka kontaknya saja atau buka galeri saya itu sudah tidak dikasih. Jadi kayak dia sudah menutupi dirinya itu dengan HP-nya gitu, dengan handphone ya. Karena kadang kalau misalnya tuh kok sama pinjam, misalnya di saat ini kayak berdua berdudukan gitu kan, dia sih kayak dia main HP, tapi seolah-olah pas saya lihat dia kan chat begitu awalnya, tapi kayak pas sudah sama Nita dialihkan ke main game gitu ya. Jadi kayak pura-pura main game, padahal sebenarnya dia baca orang itu sudah kayak betul-betul curiga sekali sudah, tapi kayak sudah dibatas di luar batas kesabaran sebenarnya. Jadi kayak kan saya sudah bilang sama beliau kalau memang betul-betul sudah tidak mau lagi lanjut, mending putus saja begitu. Tapi beliau kayak tidak ada tanggapan ataupun tidak ada komunikasi lagi, pokoknya kayak sudah hilang hal begitu. Tapi sebelumnya, mohon maaf ya, sebelumnya kan Najmi bilang dia sempat melihat chat dan lain sebagainya, pinjam handphone. Nah, di situ memang betul-betul kayak Najmi sudah mulai berpikiran awalnya. Berarti mulai pikiran negatifnya itu mulai dari situ ya? Iya, sudah kayak sudah habis kesabaran, bukan sudah ditahan-tahan gitu dengan kayak positif aja, tapi lama-lama sudah di luar, apalagi sudah terlihat dia tadi kayaknya ngechat deh, kenapa kok bisa sekarang main game. Nah itu kayak perlu dicurigakan tapi sebelumnya Najmi sudah pernah bicara serius dengan dia, maksudnya sudah pernah tidak menanyakan kau ngechat selain sama saya sama siapa, kok tidak pernah sleep call lagi, maksudnya kok sekarang perhatiannya berubah, karena kan perempuan itu terlalu peka sama situasi kan ya. Jadi maksudnya Najmi sudah pernah tidak bicara baik-baik atau secara langsung dengan dia, tanya secara langsung maksudnya dia kenapa sekarang berubah begitu, sudah pernah tidak melakukan hal itu? Sudah sebelumnya itu memang sering, maksudnya kayak ajak juga ngobrol, ajak komunikasi dengan baik, cari situasi yang nyaman. Kalau kita bicarain sama-sama baik gitu, tapi kayak tanggapan dari beliau sendiri tuh kayak sudah betul acu tak acu. Jadi kayak jadi terserah kau, pemikiran apapun itu terserah kau saja, karena itu pemikiran gitu. Berarti Najmi ini sebenarnya mau mencari kepastian. Betul Ibu. Maksudnya kayak cari maksudnya beritahu misalnya kalau misalnya sudah tidak mau lanjut atau ada orang lain itu bilang gitu ya, karena tolong dikasih pasti karena saya belum bisa menerima hal ini gitu, seperti itu ya. Nah jadi kalau boleh tahu, mohon maaf, jadi untuk sekarang ini apakah Najmi masih berhubungan sama dia atau memang betul-betul sudah putus, atau mungkin Najmi masih digantung? Kalau untuk sekarang kan kemarin komunikasinya sudah putus, tapi kayak lagi-lagi tidak tahu atau apa beliau menghubungi kembali. Jadi kayak maksudnya kan saya sudah berpikir kalau sudah yang saya katakan kalau sudah tidak mau lanjut putus saja begitu ya. Jadi saya pikir beliau di sana sudah akan berpikir berarti sudah putus begitu ya. Tapi ternyata maksudnya kan itu juga berat bagi saya tuh sebenarnya, karena sudah pacaran 5 tahun tapi putusnya cuma gara-gara soal LDR yang sudah bilang aminnya, tidak tahu apa masalahnya. Maksudnya kita kayak tidak tahu apa yang terjadi sama dia. Dia bisa dibilang permasalahannya ini kurang jelas. Iya, jadi kayak kami cuma gara-gara miskomunikasi. Jadi kayak saya bingung tuh, jadi hubungannya mau kemana. Tapi dengan hal tersebut saya kayak belajar, karena sudah beberapa hari nggak dihubungi, jadi saya berpikir mungkin sudah selesai. Jadi itu kan masalah tertentu juga tuh Bu. Jadi tapi tiba-tiba beliau kembali begitu kembali dengan menghubungi kembali, kayak dia bilang kita begini, padahal kita sudah putus begitu. Terus kayak beliau itu kayak gimana ya Bu, kadang dia ngajak begitu, baru minggu kemudian dia kayak upload foto dengan cewek, itu tidak tahu maksudnya bagaimana. Jadi saya bingung sebenarnya dengan maksudnya dia chat Najmi itu ajak rujuk atau dia ngechatnya itu
kayak tidak ada rasa bersalah gitu. Iya betul ibu, jadi kayak dia ajak, misalnya dia chat, terus kayak mungkin dulu saya tidak tanggapi ibu karena saya sudah sakit hati sekali sebenarnya, cuman karena mungkin saya tidak tanggapi terus dan segala macam, jadi dia mencak memanas-memanaskan begitu ibu. Jadi dia bawa posting video dengan cewek, bawa video dengan cewek, dia di foto bar atau apa. Iya. Sudah di luar nalar itu begitu. Oh ya, saya mengerti itu kenapa dia sampai kayak post foto cewek dan lain sebagainya karena Najumi tidak merespon. Jadi kayak chatnya. sudah kita sekali tidak tahu mau berkata apa lagi sama laki-laki ini. Tapi Najumi masih ada tidak kayak rasa kesal gitu, maksudnya kayak hubungan kita ini sudah 5 tahun. Terus kayak putus cuma gara-gara kita tidak bisa baca komunikasi gitu. Cuman gara-gara ini sebenarnya masalah yang bisa diselesaikan, cuman selesainya malah hubungannya kita yang diselesaikan. Seperti itu ya. Nah, kalau menurut ibu ya Najumi ya, maksudnya kalau yang seperti itu, Najumi itu harus dulu terlebih dahulu memikirkan diri sendiri. Jangan kebanyakan mikirin perasaan orang lain. Nah, Najumi itu harus fokus dulu pada diri sendiri. Nah, kalau Najumi sudah fokus pada dirinya Najumi sendiri, nanti Najumi ke depannya pasti akan berpikir dengan baik. Maksudnya kayak, ya hubunganku sudah 5 tahun tapi putus cuma gara-gara jarang komunikasi. Nah, Najumi pasti berpikir, ternyata Tuhan baik sama saya karena dia sudah menunjukkan kalau laki-laki ini sebenarnya tidak tepat untuk saya. Sebenarnya bisa begitu. Nah, pada situasi seperti itulah Najumi bisa dilihat bahwa Najumi itu sudah bisa menerima keadaannya Najumi yang sekarang ini dan bisa memaafkan diri sendiri. Maksudnya hal yang dilakukan Najumi terlebih dahulu itu harus memaafkan diri sendiri dulu, memikirkan diri sendiri dulu, harus mementingkan diri sendiri terlebih dahulu. Maksudnya langkah yang dilakukan Najumi itu sudah benar sebenarnya. Dia ngechat, Najumi tidak merespon. Dia post foto sama cewek lain, itu Najumi tidak perlu respon, cukup dilihat saja. Nah, saya mengerti perasaannya Najumi karena saya juga pernah pacaran begitu. Jadi saya mengerti sekali kalau bagi yang kayak begitu mungkin kayak ada timbul di pikirannya Najumi, kita baru putus, padahal sudah dekat sama cewek, kita baru putus 1 minggu kok dia sudah begini ya, kayak dia tidak galaukan saya ini, kayak begitulah pikiran saya pasti ada timbul ya seperti itu. Cuman, nah bagaimana lagi Najumi itu menghibur diri sendiri? Nah, bagaimana caranya ibu kalau menghibur diri sendiri? Lakukan hal-hal yang membuat Najumi bahagia, misalnya kalau Najumi suka olahraga, pergi olahraga. Kalau mau suka nongkrong sama teman, ya pergi nongkrong sama teman. Pokoknya bagaimana caranya Najumi membahagiakan dirinya Najumi sendiri. Pokoknya Najumi harus terima bahwa ini laki-laki tidak cocok buat saya. Nah, Najumi bisa jadikan pembelajaran juga. Contohnya saja, chatnya saya tidak balas, saya tidak respon, dia sudah keluar sama perempuan. Bagus laki-laki seperti ini, kan tidak ya. Maksudnya, jadi Najumi harus betul-betul berpikir, harus menerima kenyataan kalau memang laki-laki ini berarti tidak tepat untuk Najumi. Nah, harus banyak-banyak kayak berdoa juga sama Tuhan, pikirkan, Tuhan pasti lihat saya seperti ini karena Tuhan mau kasih saya yang terbaik daripada Najumi sama-sama dia terus tapi menderita. Maksudnya menderita itu dalam hal apa? Tidak juga menderita dalam hal kayak menderita dia pukul dan lain sebagainya, tapi perasaan itu kan batin ya. Batin itu kan kalau menderita susah juga kita hidup ya kan. Jadi ya itu tadi, Najumi harus menerima kenyataan bahwa Najumi benar-benar putus sama cowoknya Najumi, dan bagaimana caranya supaya Najumi tetap bahagia tanpa dia. Nah itu tadi, Najumi pikirkan dirinya Najumi sendiri, pikirkan masa depannya Najumi sendiri, fokus pada diri sendiri, maafkan kesalahan-kesalahan yang sudah Najumi lakukan dari 4-5 tahun kemarin. Fokus itu pokoknya lakukan hal-hal yang membuat Najumi bahagia. Itu sih kalau dari ibu. Maksudnya memang kenyataan berat, nah cuman ya seperti itu. Kadang kita ketemu sama orang yang salah dulu berlarut-larut, baru kita ketemu sama orang yang betul-betul baik sama kita. Jadi menurut ibu, fokus sama dirinya Najumi sendiri, pokoknya pikirkan, kedepannya saya harus seperti ini supaya saya dapat pria yang lebih baik. Nanti kalau sudah lama-lama Najumi sudah bisa lupakan dia, pasti
saya suka sama cowok kayak begitu dulu. Iya. Pasti seperti itu sih. Iya, ada perasaan seperti Ada itu. perasaan seperti itu. Kalau dari ibu itu sih Najmi. Mungkin dari ibu tadi ya bisa katakan sedikit perlahan-perlahan ya, Iya. karena menjalin hubungan 5 tahun itu tidak hal yang mudah sebenarnya. Iya. Jadi harus butuh proses. Butuh proses ya betul. Pokoknya Najmi semangat lah. Mungkin ada lagi yang mau diceritakan atau mungkin masih ada pertanyaan? Mungkin itu saja ibu, saya dapat pembelajaran dulu, saya akan mulai mencintai diri saya sendiri dulu, Iya. membahagiakan diri saya, baru bisa mungkin saya menerima diri saya sebenarnya. Sendiri. Ya, kalau begitu karena waktu juga sudah menunjukkan 45 menit, Ibu banyak-banyak terima kasih karena Najmi mau datang jauh-jauh dari rumahnya ke tempat saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Terus juga kalau misalnya Najmi nanti masih berproses ya, itu kan membutuhkan waktu. Nah, kalau misalnya Najmi mau konsultasi lagi boleh, nanti silakan hubungi saya di nomor yang Najmi sudah hubungi itu. Nanti kita atur waktu dan tempatnya kembali ya. Ya, saya pikir. Ya, makasih banyak Najmi. Ya, terima kasih.